Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Syukur kita mengucapkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga pagi ini kita kembali dipertemukan di tempat ini dalam rangka kegiatan Kopi Bareng Ustaz Jilid 9. Salam dan salawat tanpa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau. Pagi ini kita berada di realizer, salah satu official support kita pagi hari ini. Untuk hari ini kita adakan dua sesi. Sesi pertama itu nasihat yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Qatadah Al-Barawi hafizahullah ta'ala, dan sesi kedua itu sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa online dan offline. Kita live streaming lewat Markas Abdullah bin Abbas Official, terus di YouTube Imam MTQ Imam Al-Jazari Makassar, dan Instagram Media Dakwah MRI Makassar. Insyaallah hari ini ada kolaborasi dari UTD Unit Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi bagi teman-teman yang ingin donor darah pagi ini, boleh langsung ke realizer. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke sesi pertama, yaitu nasihat yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah Al-Barawi hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah
atas kesempatan dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita di pagi hari yang sejuk ya, terasa adem ya, dan kita boleh kata berada di bawah pohon yang rindang ya, di seputaran alun-alun kampus Unhas ya. Baik, kita ketahui kampus ini adalah tempat untuk menimba ilmu dan beberapa kebaikan yang lainnya, termasuk ya dimanapun kita berada, ikhwas sekalian, kita bisa memanfaatkan dari seluruh sarana dan prasarana ya kita untuk menuntut ilmu ya. Jadi di ruang terbuka pun kita boleh menuntut ilmu, kita boleh mempelajari agama kita ya, karena juga bagian daripada tadabbur alam ya. Kita jika melihat keindahan-keindahan alam, maka itu juga bagian daripada kebesaran dan keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama juga dahulu kalau mereka berbicara tentang ilmu, maka pada dasarnya tidak melulu misalkan harus di masjid ya, atau di tempat mana, akan tetapi dimanapun ada kesempatan, para ulama mereka selalu memberikan yang kita kenal dengan istilah mudzakarah ya. Dan mudzakarahnya para ulama ini itu mereka saling memberikan faedah, mereka saling mengingatkan tentang ilmu ya, saling memberikan tentang keutamaan dari ilmu tersebut. Dan bahkan mereka jika berdiri di suatu tempat ya, mereka bertemu di suatu tempat ya, di luar daripada ruangan ya, mereka saling mudzakarah ya, mereka saling mudzakarah, mereka saling mempelajari kembali agamanya ya, mereka saling bertanya, mereka saling mengisi ya, untuk kebaikan-kebaikan. Misalkan mereka bertanya dalam satu hadis, ini hadisnya riwayatnya siapa ya, dan bagaimana kedudukan hadisnya, ini hadisnya digunakan atau tidak ya. Kalau mungkin digunakan berarti kedudukannya adalah sahih atau hasan ya. Atau misalkan kalau kedudukan hadis tersebut yang didengarkan oleh para ulama ya, nggak boleh digunakan ya. Kenapa tidak boleh digunakan ya? Mungkin setelah beberapa pandangan-pandangan analisis daripada muhaddisin ya, mereka menjumpai ada illah, ada cacat daripada hadis tersebut, mungkin dari perawinya, dari keterputusannya sanadnya ya, dengan istilah munqati ya, terputus, sehingga hadis ini tidak bisa digunakan. Mungkin ada para alim yang lain yang mengatakan pernah mendengarkan sahih, tapi setelah mereka berjumpa mudzakarah ya, melihat dan saling menyampaikan dari asal usul hadis tersebut, ternyata ada di kalangan mereka yang mengetahui derajat daripada hadis tersebut ya. Mereka mengatakan, oh hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Kenapa? Dari sisi letak ya, matan misalkan dan sanadnya itu terjadi kesalahan di situ ya, ada cacatnya. Misalkan sanadnya lemah atau tidak memiliki sanad ya, itu dikenal dengan hadis yang palsu. Begitu para ulama ya, begitu mereka memuliakan ilmu dimanapun mereka saling mudzakarah ya. Jadi boleh di luar kita juga menuntut ilmu agama ya. Yang penting kita bisa memanfaatkan semua tempat yang ada. Kenapa? Karena keutamaan daripada menuntut ilmu itu luar biasa sekali. Siapapun di antara kalangan kita ikhwas sekalian ya, yang mereka mau mempelajari agama ini ya, maka jika dia serius, jika dia istiqomah, dia ikhlas di situ, dia berlapang dada untuk menuntut ilmu agama ya, dia benar-benar ingin mengangkat dirinya daripada ketidakpahamannya terhadap pokok permasalahan dalam agama ini, maka dia belajar. Nah, karena keseriusannya, mujahadahnya dalam belajar, ya, yang awalnya mungkin sulit untuk paham, sulit untuk mengerti, misalkan mempelajari Al-Quran sulit, ya, akan tetapi kemudahan diberikan. Kemudian mereka mau mempelajari ilmu bahasa Arab, dapat kesulitan, tapi mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan dari situ, ya,
karena mujahadahnya Allah juga berikan kemudahan untuk memahami ilmu tersebut yang awalnya mungkin berat untuk dipahami. Ya, nah ini masuk dalam hadis Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalimatnya yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan yufaqihu fid din. Ya. Kata yufaqihu fid din ini tidak serta-merta kita bisa dapatkan. Allah faqihkan dalam agamanya. Faqihkan dalam agamanya mencakup ya dari seluruh aspek cabang-cabang ilmu. Misalkan dia sulit menghafal Al-Qur'an, tapi karena mujahadahnya, ya, keseriusannya, keikhlasannya di dalam menghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, maka yang awalnya sulit diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka jahil misalkan terhadap pokok permasalahan. Mereka tidak bisa membedakan perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang syubhat. Dengan dia banyak menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, maka dia bisa memahami dan membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Ya. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang kita bisa tempuh di dalam menuntut ilmu agama tersebut, ya. Yang pada dasarnya kita harus ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kapan kita ikhlas, ya, ada kesungguhan di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan petunjuk jalan kepada kita dan Allah faqihkan, ya. Allah faqihkan, dan syarat Allah faqihkan tersebut adalah kita sendiri yang benar-benar istiqomah, mujahadah di dalam mempelajari agama tersebut. Kapan kita istiqomah, mujahadah, ya, bersungguh-sungguh di situ, maka apa? Allah berikan jawaban. Apa jawabannya? Yufaqihu fid din. Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia faqih terhadap agama. Yang dulunya dia malas sholat, tapi karena belajar agama, alhamdulillah diberikan petunjuk, mereka istimror, ya, artinya mereka disiplin menegakkan sholat 5 waktu di masjid, ya. Yang mungkin sebelumnya mereka melecehkan syiar-syiar Allah, ya, mereka meremehkan orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, ya, mereka buruk sangka kepada saudara-saudaranya yang mempelajari agama, ya, berpenampilan syar'i misalkan, ya, yang memakai busana-busana muslim, mereka berprasangka buruk terhadap saudaranya. Tapi Allah berikan petunjuk dalam dirinya, dia mempelajari agamanya, duduk di majelis ilmu seperti ini, maka di situ dia berubah. Yang dulunya dia berprasangka buruk, ternyata dia mengakui kesalahannya, bahwasanya mereka tidak berlaku adil kepada saudaranya. Sehingga apa? Dari situ dia belajar ilmu agama, Allah berikan petunjuk di dalam memahami pokok-pokok permasalahan di dalam agama. Nah, ini ikhwas sekalian. Jadi kita harus benar-benar selalu senantiasa untuk menuntut ilmu, ya. Karena setiap amalan dan perbuatan kita pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebelum kita beramal, sebelum kita berbicara, ya, sebelum kita mengadili, sebelum kita berpendapat, sebelum kita beropini, ya, atau memberikan semacam analisis terhadap pokok permasalahan dalam agama, maka terlebih dahulu harus ada ilmu yang kita miliki, ya. Jangan serampangan, ya. Jangan serampangan kita di dalam memahami ilmu agama, ya. Kita tidak tahu seluk-beluk permasalahan dalam agama, kita tidak mengetahui apa daripada maksud-maksud ijtihad daripada para ulama, ya. Misalkan perselisihan ijtihad di kalangan para ulama, ya, kita hanya mencopot daripada pendapat-pendapatnya tanpa mengetahui asal usul dasar daripada kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama atau para ustadz kita. Lantas kita menjadikan pendapat-pendapat mereka untuk dijadikan bahan pertentangan, ya, bahan pertentangan, bahan perselisihan. Ini semuanya kalau kita tidak mengetahui, mengenal dasar-dasar hukum, ya, dari pokok permasalahan itu, maka akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ilmu yang kita akan amalkan harus mengilmui terdahulu, bukan hanya berdasarkan pandangan secara umum, ya, hanya analisis secara umum, pandangan pribadi. Tidak seperti itu dalam mempelajari ilmu agama. Akan tetapi betul-betul kita mungkin di dalamnya, ya. Karena kita beramal harus dengan ilmu. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, al-ilmu qabla qawli wal amal. Iya, ilmu dulu sebelum ucapan dan perbuatan kita, ya. Jadi kalau kita mau berbicara, kita mau beribadah, kita mau bertindak, kita mau beropini, kita mau menganalisis, kita mau berpendapat, apalagi berfatwa, maka
Pegang dulu dasar pokok ini. Ya. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Apa dasar pokoknya? Inilah dasar pokok yang akan menjadikan ujian berat bagi kita, ujian kesabaran bagi kita untuk menempuhnya. Kenapa? Karena di situ dikatakan tafaqquhu fiddin. Tafaqquhu fiddin konsisten mempelajari ilmu agama untuk memahami daripada seluk-beluk agama itu sendiri. Tafaqquhu fiddin, bagaimana mempelajari Al-Qur'an dengan baik, bagaimana mendalami ilmu akidah. Kita belajar saja ilmu akidah ribuan daripada kitab-kitab para ulama tentang tauhid. Kita belajar ilmu fikih, ribuan kitab-kitab ulama tentang fikih. Kita belajar ilmu tafsir, begitu juga daripada karangan-karangan para ulama, begitu banyak. Yang mana kita bisa memberikan presentasi seperti ini kalau kita tidak punya dasar, kita tidak punya basic, ya, kita tidak punya dasar yang kuat untuk membuahkan suatu opini pandangan kita, ya, dalam memutuskan sesuatu. Ya, yang kita khawatirkan ikhwas kalian hanya berdasarkan logika semata, apalagi hanya mengandalkan ilmu falasifah atau ilmu-ilmu filsafat yang hanya berdasarkan dengan otak semata, logika semata di dalam mempelajari agama. Ini yang merusak daripada pondasi-pondasi pokok-pokok di dalam beribadah dan di dalam beramal, ya, untuk meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ikhwas sekalian, di dalam pokok permasalahan apapun yang kita jumpai maka harus kembali kepada agama dan kita mempelajari agama yang mulia ini. Begitu banyak dasar-dasar ilmu agama yang harus kita pelajari, ya. Oleh sebab itu kita menuntut ilmu, kita mempelajari ilmu dengan keikhlasan kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, ya, idza qila lakum tafassah fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya, apabila dikatakan, disampaikan kepada kalian, ya, wa idza qila lahum tafassahu fil majalis, ya, hendaknya kalian betul-betul bersungguh-sungguh berlapang dada untuk menuntut ilmu agama, ya, menuntut ilmu agama, berlapang dada untuk mempelajari ilmu agama. Berlapang dada kalian. Kapan kalian berlapang dada? Maka dikatakan tafassahu fil majalis fafsahillahu lahum, ya. Maka Allah senantiasa memberikan lapang atau membuka kelapangan bagi kalian untuk mempelajari ilmu agama. Bayangkan jamaah sekalian, jika kita ikhlas dalam menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan. Kenapa? Kita diperintahkan berlapang dada di dalam mempelajari ilmu agama. Berlapang dada, ikhlas kita menerima syariat Allah, ketentuan Allah. Kita ikhlas, ya, menerima kebenaran dari saudara kita. Jika kita ada kekurangan, ada kesalahan, kekeliruan dalam pandangan agama ini, kita dinasihati, kita diberikan masukan-masukan. Ini perkara-perkara yang benar, ini perkara-perkara yang menjadi kesalahan dalam pemahaman kita. Kita diluruskan. Maka apa? Berlapang dada kita ikhlas, karena itu bagian daripada menuntut ilmu agama, ya. Jadi harus apa? Tafassahu fil majalis, kita berlapang dada di dalam majelis ilmu. Salah satu juga keutamaan keberkahan dalam majelis ilmu, kita bisa paham dengan ilmu, kita bisa menguasai, ya, mengilmui dan mengamalkan ilmu sendiri. Itu dasarnya harus berlapang dada dalam menuntutnya, berlapang dada di dalam mengambilnya, berlapang dada dalam mendengarnya, berlapang dada di dalam memahaminya. Maka insyaallah taala, maka dikatakan fasahillahu lakum, Allah senantiasa akan memberikan kelapangan bagi kalian, kemudahan bagi kalian. Itulah syaratnya. Siapa yang dikatakan mereka dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menempuh jalan-jalannya, menempuh ketentuannya, menempuh syarat-syaratnya di dalam menuntut ilmu, dan dia konsisten istiqamah mujahadah di dalam meraih dan mengejar ilmu itu sendiri, keutamaan itu, maka Allah jawab dengan berikan keutamaannya, yakni yufaqihu fiddin. Dan inilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi mereka di kalangan antara mereka yang mereka memahami ilmu agama itu, mempelajari ilmu agama dengan keikhlasan, dengan ilmu yang ia miliki, dan dia raih dan didapatkan ilmu itu, maka dikatakan yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Maka senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka yang di antara mereka yang beriman dan berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwas sekalian, terus kita mengejar di mana ada majelis ilmu, walaupun tempat terbuka seperti ini, tidak ada larangan dalam perkara seperti ini, ya. Tidak ada hal-hal yang menghukumi kita tidak boleh menuntut ilmu di luar, ya. Bahkan salah satu keutamaan dari guru kita, ya, Ustadzuna Dr. Hafizahullah Ta'ala, ya, kami merasakan sendiri waktu itu sekitar 23 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu, ya, kita belajar di markas, di pondok, ya. Maka
di sela-sela waktu yang ini, ya di samping pondok ada tanah lapang. Ada tanah lapang, apa yang dilakukan? Masya Allah, beliau mengajak murid-muridnya untuk duduk bermajelis ilmu di luar. Beliau membahas satu pokok permasalahan. Di mana dibahas? Hanya berlantai alasan rumput. Hanya beralaskan rumput. Ya. Hanya beralaskan rumput ya, dan beratapkan langit. Ya. Bagaimana? Inilah keutamaannya. Jadi begitu besar ya keutamaan ilmu tersebut, sehingga kapan kita betul serius mujahadah di dalam mempelajari ilmu agama, dimanapun kita berada, kita manfaatkan tempat tersebut untuk kebaikan bagi saudara-saudara kita yang mereka tidak pernah mendapatkan ilmu, yang mereka tidak pernah mendengar ilmu itu sendiri, mereka akan mendapatkan keutamaan-keutamaannya sebab dari kita. Maka ini yang dikatakan, kita menjadi sebab daripada kebaikan tersebut, maka kita adalah bagian daripada sebaik-baik manusia. Khairin nas anfa'akum linnas, sebaik-baik daripada kalian ialah yang bermanfaat bagi manusia. Apalagi dalam majelis ilmu, kita melangkahkan kaki ke majelis ilmu walaupun jauh jaraknya, maka kita akan mendapatkan keutamaan dan faedah ini. Siapa yang mereka meniti jalan untuk menuntut ilmu, melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya menuju surga. Inilah ikhwas sekalian. Begitu mulia kita mempelajari ilmu agama sebagai bentuk pondasi dasar kita dalam mengamalkan amalan-amalan dan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ingat bahwasanya setiap kita berucap, kita bertindak, kita berbuat, maka harus didasari dengan pondasi ilmu. Ingat, jika kita tidak memahami pokok permasalahan, maka jawaban terbaik bagi seorang penuntut ilmu adalah segera mengintrospeksi, mengenal siapa dirinya dan kadar dirinya sampai bagaimana. Karena setiap perkataan dan perbuatannya, apakah tulisannya, apakah ucapannya, apakah pandangannya, apakah kritikannya, yang tidak berdasarkan dengan fondasi yang kuat dari ilmu tersebut, maka akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam Al-Quran, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti suatu dasar ilmu yang engkau amalkan, yang engkau sendiri tidak mengetahui dasarnya dari mana. Kenapa ikhwas kalian? Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban si Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basar wal fuad, pendengaran, penglihatan dan hati nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah sekalian, teruslah kita membuat menyebarkan kebaikan dalam agama kita ini, baik kita menyebarkan ilmu agama menjadi sebab daripada kebaikan tersebut, maka insyaallah taala inilah pahala yang besar bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya pada pertemuan kita kali ini, kesempatan yang pagi yang cerah ini bisa memberikan perubahan-perubahan terhadap diri kita, bisa mengetuk hati kita dalam kebaikan-kebaikan untuk meraih kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah tadi nasihat yang luar biasa dari Ustaz kita, sebuah nasihat yang saat ini semoga bisa jadi motivasi untuk kita supaya giat untuk mengikuti majelis ilmu. Baik, kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini adalah sesi tanya jawab buat teman-teman yang hadir, yang mau bertanya mungkin bisa. Bagus kayaknya kalau kita pakai Ustaz. Oh begitu. Baik, mungkin ada pertanyaan ikhwan. Ada nih. Kita bacakan pertanyaan online. Bismillah, afwan Ustaz. Apa hukum membeli emas secara kredit? Baik, ini ada pembahasan khususnya dan ada rinciannya, sistemnya itu bagaimana. Yang jelas, hukum secara umum penjualan emas itu harus dalam keadaan kontan, harus dalam keadaan kontan, karena memang pembahasannya dari sisi pertanyaan ini,
harus ada rincian secara khusus di dalamnya. Adapun jawaban secara umum, maka jual beli emas itu ya lebih dikedepankan dalam posisi ketentuan syariat kita, yakni harus kontan. Itu secara umum pandangan para ulama. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ada mungkin Ikhwan yang mau bertanya? Antum mau bertanya? Oh. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan online. Bismillah. Apakah Islam benar-benar memuliakan perempuan mengingat banyaknya isu seperti pernikahan anak, poligami, dan warisan yang dianggap tidak adil terhadap perempuan? Sebagaimana pendapat Ustaz? Baik, insyaallah. Iya. Perempuan itu begitu dimuliakan ya bahkan luar biasa Allah memuliakan itu perempuan ya dengan berbagai macam keutamaannya. Zaman dahulu masih di zamannya ya kejahilan, di zamannya Umar mungkin perempuan itu dikubur hidup ya, itu luar biasa sekali. Tapi setelah Islam masuk ya, setelah Islam ya tersebar dan mulai dipahami secara perlahan-lahan, dan begitu juga ya sahabat Umar bin Khattab ya, maka tetap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang begitu luar biasa perlakuannya memang beliau, sehingga Rasulullah mendoakan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Umar agar bisa mendapatkan hidayah dan petunjuk tentang Islam. Dan alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya Allah memberikan hidayah kepada Umar agar memeluk agama Islam pada saat itu. Dan setelah memeluk agama Islam, maka kebiasaan buruk masa jahiliyah yang pernah dilakukan dia ubah total, dan pada saat itu pula kemuliaan dari perempuan itu diangkat dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Siapa yang merubah Al-Quran? Allah yang mengangkat dan Allah yang memuliakan wanita. Jadi luar biasa banyak dalil khusus dalam Al-Quran dan hadis tentang kemuliaan wanita itu sendiri. Ya, adapun yang berkaitan mungkin kaitannya dengan perempuan dilecehkan, ya, dengan adanya poligami mungkin, ya, dengan adanya seolah-olah tidak berlaku adil terhadap perempuan. Justru di situ, ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya wanita, ya, mengangkat derajatnya wanita. Jika kita ingin membandingkan dengan kasus-kasus yang banyak terjadi, ya, maka itu tidak sebanding daripada pertanyaan yang dimaksudkan tadi. Ya, mungkin ya maklum kalau misalnya perempuan yang bertanya kondisi dan keadaannya, ya. Jadi kalau masalah memuliakan atau tidak luar biasa. Masalah poligami itu bukannya ustadz yang mengaturnya, bukannya ulama yang menentukannya, bukan pula para masyayikh yang menentukannya, ya, dan bahkan ya dari perkara-perkara yang lainnya. Akan tetapi siapa yang menentukan? Itu Allah Subhanahu wa taala memang, ya. Coba baca dalam surah An-Nisa, ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Ya kan? Kalau dibaca gimana? Asal dasar ayat itu dikatakan nikahilah wanita itu, fankihu ma taba lakum minan nisa, dari wanita itu. Bagaimana pertamanya? Masna, ya, masna wa thulatha wa ruba'. Allah menghitung dari pertama apa? 2, 3, 4, tidak disebut wahid. Hah? Masna wa thulatha wa ruba'. Allah langsung menyebutnya dengan apa? 2, 3 atau 4. Ya, ini menunjukkan ya jelas daripada keutamaan itu. Akan tetapi kalau kita tidak bisa berlaku adil, ya, maka disitulah i'dilu. Ya, kalau tidak bisa berlaku adil, maka berlaku adil kalian. Kalau tidak, ya, wahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adnahu alla ta'ulu. Jadi dengan kondisi itu ya cukup satu saja. Ya kan? Cukup satu saja. Kalau memang tidak bisa berlaku adil. Jika sanggup berlaku adil, maka ini ketentuan dari Allah, bukan ketentuan dari suami, ya, bukan ketentuan dari laki-laki. Itu yang dipahami.
Makanya kita memang membawa pendalilan itu untuk menilai terhadap pokok permasalahan ini harus dibawakan dengan syariat, ya, bukan dengan perasaan. Ya, kalau perempuan ya mungkin wajarlah seperti itu. Dan juga bagi kaum laki-laki, kaum Adam yang mereka sanggup untuk melakukan itu, maka harus berlaku adil. Jadi kalau jika tidak, maka hukumannya nanti di akhir kelak ini dia akan bangkit nanti berjalan dalam keadaan miring, ya, itu nggak boleh. Jadi harus mereka berlaku adil. Nah, berlaku adil itu banyak rinciannya, banyak yang harus diketahui. Bayangkan jamaah sekalian, ya, sekarang banyak yang mungkin mencaci maki namanya ta'adud, poligami, ya, para istri-istri, entah siapakah itu orang yang kita tidak mengetahui. Bahkan banyak pandangan, ya, lebih baik suaminya mereka jajan di luar, lebih baik mereka suaminya berzina, asalkan jangan dipoligami. Ini luar biasa sekali pendapat-pendapat seperti ini. Ini menodai syariat Allah Subhanahu wa taala. Justru menodai syariat Allah Subhanahu wa taala karena mereka rela suaminya bermaksiat asalkan jangan berpoligami. Kenapa? Ketentuan berpoligami bagi laki-laki itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ikhwah. Yang pertama, ya, yang harus kita perhatikan, jangan main-main. Ya, jangan main-main hanya coba-coba atau hanya sekedar banyak terpengaruh dengan tetangganya yang ada berpoligami dari kalangan saudara kita. Tetapi di situ benar-benar untuk memuliakan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Benar-benar memuliakan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat ada keinginan seperti ada perkara-perkara yang menjadi dorongan untuk itu. Yang pertama, mungkin ada, ya, hasrat dari suaminya itu memang melebihi daripada keumuman pada laki-laki. Ya, keumuman pada laki-laki yang kita kenal, mereka memiliki hormon testosteron, ya, hormon testosteron yang mana hormon ini tidak bisa dikendalikan dengan perasaan wanita, ya, tapi harus memang memberikan jalur atau tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat jika tertunda, jika memang benar-benar harus. Kapan tertunda, maka ini bisa menimbulkan beberapa penyakit. Ya, penyakit tentang psikologisnya, penyakit tentang mentalnya, penyakit tentang agamanya. Bisa saja dia bermaksiat kepada Allah, bisa saja dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ibu-ibu yang memang keluarganya, suaminya yang memang harus masuk ke ranah itu, maka berikan kemudahan. Jangan ada membawa perasaan kita itu melecehkan wanita, tidak. Justru Allah memuliakan wanita tatkala dihalalkan, bukan dizinahi, ya. Itu yang harus kita pahami. Mudah-mudahan, ya, kita semua senantiasa bisa memahami perkara-perkara syariat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Bagi laki-laki jika ingin menerapkan, lakukan hubungan, ya, komunikasi yang baik kepada istrinya, kepada keluarga istrinya dan lain-lainnya, agar Allah memberikan keberkahan di dalam keinginannya untuk menjalankan syiar Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum daripada Hawa, hendaknya dia betul-betul mengikhlaskan semuanya, ikhlas terhadap apa yang menjadi telah ketentuannya bagi seorang wanita yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan kehormatannya dan muruahnya. Wallahu a'lam. Baik, ada yang mau bertanya, Fred? Ada? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah betul jika anak masuk pesantren nanti ibunya akan masuk surga? Sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tetap berprasangka baik kepada anak-anak kita, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza natal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmun yantafa'u bih aw waladun shalih." Ya. Ini yang menjadi salah satu acuan kita dalam memahami agama ini. Jika meninggal anak Adam, tidak mata insan, ya, manusia, maka akan terputus seluruh amalannya illa min thalathin, kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariyah, ya. Sedekah jariyah ini kapan kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemudahan kepada saudara kita, membantu kesulitan yang dialami oleh saudara kita, atau membantu para penuntut ilmu yang intinya kemudahan-kemudahan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah amalan yang tidak akan pernah terputus, ya. Tidak akan pernah terputus amalannya. Yang kedua,
kedua adalah ilmu yang tafa'ubi atau ilmu yang bermanfaat. Nah, ini faktor yang pertama yang masuk dalam pertanyaan tersebut, ya. Ilmu yang tafa'ubi artinya ilmu yang bermanfaat. Kita memasukkan anak kita di pesantren gunanya apa? Ya, itu dulu. Ya. Gunanya apa? Tentu kita ingin mengharapkan anak kita menjadi baik, ya, menjadi baik. Bukan sekedar ingin membuat anak kita itu nanti pandai dia ceramah, pandai dia membaca Al-Quran, pandai. Bukan itu niat utamanya. Akan tetapi niat utama kita dan kita secara umum yang mempelajari agama ini, khususnya di pesantren, adalah bagaimana kita antarfa'a nafsaka bil jihad. Ini yang pernah ditanyakan Imam Ahmad rahimahullah kepada salah seorang pengajar. Ya, bagaimana memperbaiki ilmu itu di dalam belajar. Ya, kaifa tasihhun niyah, bagaimana memperbaiki niat di dalam belajar. Maka Imam Ahmad rahimahullah menjawab, antarfa'a nafsaka bil jihad. Yakni tujuan kita belajar menuntut ilmu agama itu adalah untuk mengangkat kejahilan dalam diri kita, ketidakpahaman, ketidaktahuan kita terhadap pokok-pokok agama ini sampai kita bisa menjadi paham. Maka itulah tujuan kita belajar, untuk menjadi paham dan bisa mengamalkan ilmu agama tersebut. Dan itulah tujuan kita, membawa anak kita misalkan belajar di pondok pesantren, ya, agar mereka menjadi anak yang soleh, jadi anak yang solihah, ya. Kenapa? Karena dengan ilmu yang ia amal, ilmu yang ia dapatkan di pesantren, setelah dia keluar, dia mampu, dia menguasai, dia memahami ilmu fikih, menguasai ilmu tauhid, menguasai ilmu tafsir, menguasai ilmu Al-Quran, menguasai ilmu hadis, dia berdakwah dan dia menyampaikan kepada manusia. Bukankah itu amalan yang mulia? Amalan yang sangat mulia sekali. Karena berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan pada saudara-saudara kita yang tidak mengerti ilmu agama, yang tidak paham ilmu agama, kemudian dia paham terhadap agamanya dan menjadikan dia tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang beribadah. Itulah kebaikan. Ya, itu adalah kebaikan yang mereka dapatkan di pondok pesantren. Kemudian kedua, waladun shalih. Ya, apa waladun shalih ini? Ya, waladun shalih adalah anak yang dididik di pondok pesantren secara umum, ya. Mereka akan menjadi insyaallah ta'ala anak yang salih. Dengan anak yang salih ini, mereka memiliki keutamaan, mereka memiliki ilmu, mereka memiliki kedekatan kepada Allah, mereka memiliki keikhlasan dalam beragama, mereka memiliki keikhlasan dalam berdakwah, mereka mengikhlaskan dalam segalanya, memahami dan menjalankan, mengamalkan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang tuanya meninggal, maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Anaknya lah yang akan mendoakan dia, ya. Dan inilah sebab yang akan memberikan kemudahan kepada orang tuanya yang kita tidak mengetahui orang tua kita yang dahulu masa hidupnya dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk, berada di atas ketaatan atau tidak di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, pada saat anak kita mendalami ilmu agama dan dia menjadi anak yang soleh, maka inilah yang akan bermanfaat untuk orang tuanya. Kenapa? Bukan hanya sekedar dia menjadi anak yang soleh, bermanfaat untuk manusia secara umum, akan tetapi secara khusus dia akan bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Kenapa? Karena doa anak yang soleh kepada orang tuanya itu adalah doa yang makbul. Kapan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan diberikan kemudahan kepada kedua orang tuanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia minta diampuni oleh Allah, dia minta disayangi oleh Allah, dia minta dirahmati oleh Allah, dan dia minta dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini salah satu sebab menjadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kedua orang tua kita yang mungkin telah mendahului kita semuanya. Jadi adalah asbab orang anak yang soleh yang akan mendoakan kedua orang tua kita. Oleh sebab itu, ikhwas sekalian, jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, jangan sampai merasa rugi memasukkan anaknya di pesantren. Karena bahkan begitu banyak orang-orang yang menyekolahkan anaknya di luar pesantren sampai memiliki gelar-gelar yang tinggi, namun tidak bisa mendoakan orang tuanya. Apa yang terjadi jemaah sekalian? S1, S2, S3 tidak bisa mendoakan kebaikan kepada orang tuanya, sangat disayangkan. Tetapi setelah mereka berada di pondok pesantren, mereka memiliki doa yang mustajabah. Masya Allah, makbul insya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menyebabkan satu sebab menjadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada orang tua kita. Kenapa? Karena daripada orang atau anak-anak kita yang belajar di pesantren memiliki ilmu dan menjadi anak yang soleh bermanfaat untuk semua manusia, dan begitu pula kepada
kedua orang tuanya. Jadi seperti itu jawaban dan gambarnya secara khusus. Baik, mungkin ada pertanyaan offline. Dari lanjut ke pertanyaan online. Ustaz, mohon pencerahannya kalau bagaimana hukum bermain game di handphone, Ustaz. Baik, main game ya pada dasarnya perbuatan yang sia-sia. Itu pertama. Kedua, di dalam main game banyak disisihkan perkara-perkara maksiat. Yang ketiga, di dalam game banyak disisihkan perkara-perkara kesyirikan, ya. Jadi banyak begitu. Saya sendiri pun terus terang, kalau saya pribadi yang ada handphone bersatu kali pun tidak pernah saya buka game. Cuma banyak mendengar saja. Kenapa? Kapan masuk satu kali orang seperti itu akan keracunan, ya, seperti narkotika, ya. Kenapa? Di dalam itu banyak bentuk-bentuk yang merusak akal, merusak otak, merusak akhlak, merusak kebiasaan, ya, dan bahkan dia akan menjadi orang-orang yang melarikan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Perbuatan yang sia-sia tidak akan mendatangkan manfaat dan faedah di dalamnya. Mungkin ada yang mengatakan, oh, di situ ada permainan yang sifat dan kesannya mendidik. Nah, itu boleh kasih ke anak-anak, ya. Kita katakan anak-anak, ya, karena mungkin orang tua tidak main, ya. Semoga tidak jadi seperti anak-anak, ya. Baik, jadi di dalamnya itu begitu banyak kerusakan, ya, membuat kita lalai. Bayangkan kalau rojak kita main game, ya, kalau digunakan untuk menghafal Al-Quran, digunakan untuk menghafal satu ayat, digunakan untuk menghafal satu hadis dan memang perintahnya itu untuk kebaikan, itu kan luar biasa sekali. Dalam main game apa yang kita dapatkan? Tidak ada yang kita dapatkan kerasnya hati dan larinya daripada ibadah. Orang-orang yang game kalau sudah kesyirikan itu sholat ditinggalkan. Maka apa yang terjadi orang yang lalai? Celaka namanya. Ya, karena dikatakan orang yang lalai itu, ya, fawailul lil musallin. Iya, celakalah orang-orang yang sholat. Iya, alladzina hum an sholatihim sahun. Iya, dan mereka ini dalam mengerjakan sholatnya terluta-luta, ya, atau mengerjakan ibadahnya terkendala, semua mereka lari di situ. Akibat apa? Akibat daripada perbuatan game itu sendiri. Allah begitu banyak, ya, beberapa perkara-perkara maksiat dan kesyirikan yang ada dalam game. Itu isi dari game itu sendiri, ya. Yang kedua, ya, kalaupun ada seutas atau sedikit tentang maksud daripada pendidikan untuk anak-anak, sungguh juga itu tidak bermanfaat, ya. Karena apa? Anak-anak itu lebih pintar. Mungkin pada saat itu dikasih, dia akan buka game tentang pendidikan. Orang tuanya pergi, sudah dibuang, masuk lagi ke game aslinya. Apakah licin, apa dan sejenisnya. Dan bahkan sekarang sudah apa? Sudah masuk dalam perkara judi, ya. Sudah masuk dalam perkara judi. Mereka ditipu sama pelaku atau membuat program dari judi itu sendiri, ya. Sehingga apa? Orang-orang seperti ini merusak akhlaknya anak. Ada yang sampai belanja online, sampai mereka ngutang, bayar COD yang sangat luar biasa sekali, yang kalau kita mau bongkar semuanya di kos kalian. Jadi perkara yang sia-sia itu hendaknya kita tinggalkan. Itu merusak dari sisi itu. Kedua, akan merusak dari sisi kesehatan, ya. Kesehatan apa? Kesehatan otak. Otak akan berubah, ya. Kemudian kesehatan tentang pandangan mata. Baru mungkin nanti umur-umur SMA itu sudah berapa mili ketebalan kacamatanya. Kenapa? Efek daripada perbuatan game ini on time seperti ini. Dan ini merusak, ya, merusak agama, merusak kesehatan, dan sama sekali tidak ada faedah dan manfaatnya daripada bermain game itu sendiri, dan bahkan bisa menjerumuskan dalam perkara maksiat dan kesyirikan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, lanjut nih. Afwan Ustaz, banyak teman kami yang terjebak judi online. Mohon nasihat dan apa-apa saja ganjaran dosanya agar bisa menjadi pelajaran dan bisa meninggalkannya. Baik, bagaimana cara kita meninggalkan perkara-perkara kebiasaan buruk kita? Tafaqquh bidin, ya. Yang pertama, duduk bersama teman orang yang soleh, ya. Duduk bersama teman orang yang soleh di majelis ilmu. Kemudian tafaqquh bidin, betul-betul mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan majelis ilmu, ya. Untuk meninggalkan kebiasaan buruk itu memang dibutuhkan, ya, keikhlasan dan kesabaran. Kita benar-benar berniat untuk meninggalkan perbuatan itu, ya. Kita pahami dulu apa manfaatnya judi online. Tidak ada manfaatnya judi online.
akan merusak segalanya, ya, akan merusak segalanya dari apa-apa yang kita miliki. Oleh sebab itu, hendaknya mereka tubuh ilallah. Pertama, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang haram tersebut. Kita tidak bisa merubah secara ini. Kembali kepada diri masing-masing, menggerakkan dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam beragama. Perbanyak qiraatul Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran tatkala kita baca akan mendatangkan ketenangan dalam diri kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, pada saat kita membaca Al-Quran itu mendatangkan ketenangan pada diri kita sendiri. Pahami Al-Quran itu, pahami perkara-perkara yang ada dalam Al-Quran, maka niscaya kita juga bisa memahami keburukan dan kejelekan pada kita. Karena keberkahan dalam Al-Quran itu memberikan pengaruh yang kuat terhadap tindakan, perbuatan, dan pikiran kita. Kemudian banyak duduk di majelis ilmu, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, keutamaan di dalam majelis ilmu. Lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, bisa mendatangkan kebaikan yang mereka tidak bisa meninggalkan. Gabung dengan kawan-kawan yang mereka menjadi penyelenggara dakwah, ikuti di sana pelan-pelan, ikuti pelan-pelan akan terbawa pada arus kebaikan. Karena kebaikan itu, kejahatan itu bertentangan, ya. Makanya Rasulullah SAW pernah menunjukkan ini jalannya syaitan, ini jalan kebaikan. Wa anna hadza siratal mustaqim wattabi'u, ya, wa la tattabi'us subul. Ini adalah jalan yang lurus, jangan engkau mengikuti jalan yang belok, yang bengkok, yang dimana itu ada syaitan menyeru kepadanya. Oleh sebab itu, ikhwan sekalian, yang sudah kita ketahui jalannya, maka kita tinggalkan. Jika itu jalan buruk, jangan sama sekali masuk ke pintu tersebut. Ada celah mengajak pada perbuatan tersebut, bersegera beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang haram tersebut, kemudian lakukan kebaikan-kebaikan, segera mendatangi kekuatan-kekuatan daripada keberkahan majelis ilmu sendiri. Nah, disitulah akan membuahkan kita, menghasilkan dari diri kita agar senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Banyak melakukan kebaikan-kebaikan dengan duduk majelis ilmu, maka insyaallah taala itu adalah obat yang sangat luar biasa sekali untuk mengintrospeksi ataupun mengevaluasi diri kita dalam perkara-perkara keburukan, khusus tadi pada judi online yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Mungkin ada dari yang bertanya. Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, saya mau tahu apa perbedaan dari ujian sama azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian sama azab, perbedaan dari ujian sama azab. Baik, ujian itu pada umumnya banyak ya. Nah, ujian kita diuji dengan kekurangan, diuji dengan kelaparan, ya. Nah, pada saat kita diuji dengan kelaparan, misalkan diuji dengan kehausan, ya, itu juga banyak penyebabnya, ya. Ya, banyak penyebabnya. Di zaman dahulu kala ada suatu negeri yang mereka pada awalnya negeri yang begitu aman, tentram, sentosa, mereka diberikan harta yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka melakukan apa? Kesyirikan, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Awalnya dia diuji, ya. Dan dalam Al-Qur'an, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli makan, ya. Dulu ada perumpamaan suatu negeri yang mana negeri itu dalam negeri keadaan yang aman, tentram, dan sentosa, tetapi mereka diberikan rezeki dari seluruh penjuru, seluruh arah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka diberikan situ adab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kelaparan, kehausan, sandang, dan pangan. Kenapa? Akibat dari perbuatan itu sendiri dengan melakukan kesyirikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Dan adab itu banyak sekali. Ya, banyak sekali manusia. Misalkan mereka dibentuk, ya, adab siksaan Allah Subhanahu wa taala di dunia secara umum. Mungkin saudara kita pernah mengingat, ya, secara umum, ya, seperti ada gempa besar, misalkan adanya tsunami, itu kita harus melihat, ya, daripada historisnya,
sejarah dari tempat yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di situ ada perbuatan-perbuatan yang menjadi syariat. Ya, coba perhatikan. Yang kebanyakan seperti itu, mungkin di sana ada maksiat yang dilegalkan, ada kesyirikan yang merajalela. Itu biasanya Allah berikan adab di situ. Itu siksaan Allah Subhanahu wa taala, mungkin berupa gempa yang luar biasa, tsunami yang sangat luar biasa, seperti kita pernah lihat saudara-saudara kita di tahun 2018 ya. Itu kita lihat ya peristiwa di Balaroa. Ya, peristiwa di Balaroa apa terjadi? Itu lokasinya di BTN itu ya, tanah itu tiba-tiba bergerak di gunung kayu ombak. Ya, di gunung kayu ombak dari bawah dibawa ke tanah, naik lagi ke atas, manusia digulung dari dalam tanah keluar dalam tanah sampai ribuan manusia meninggal. Ingat di Petobo kejadiannya apa? Kejadiannya di sana ya, itu gunung dan tanah itu seolah seperti diambil skop dalam-dalam baru dibalik posisinya. Artinya apa? Dari bawah dibalik, kalau kita tertinggal maka langsung tertanam. Dan banyak tanah yang berjalan sendiri. Apa tempatnya itu? Situlah markasnya daripada maksiat dan perjudian. Ya, belum lagi di Jonogi dan beberapa tempat-tempat yang lainnya, begitu banyak perbuatan-perbuatan maksiat dan kesyirikan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Allah murka, Allah marah kepada mereka sehingga mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk adab semuanya. Adapun daripada ujian-ujian yang lainnya, ada ujian yang besar, ada ujian yang kecil. Kita diuji dengan kekurangan makan hari ini, harus bersabar. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara kita meninggal, keluarga kita meninggal. Kita harus bersabar, karena itu bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita tiba-tiba misalkan berjalan atau kuliah di sini misalkan sampai dua semester, 3 semester kita tidak bisa membayar SPP misalkan. Apa? Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Setiap ujian dan adab dari Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah itu terjadi kecuali karena tangan-tangan manusia. Dhahara fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqhum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Tidak terjadi kerusakan di muka bumi ini, ya, di darat dan di lautan. Itu semua karena faktor tangan-tangan manusia itu sendiri. Ya, maka Allah mengadab mereka. Untuk apa Allah memberikan peringatan kepada kita? Tidak lain, ikhwan sekalian, liyudhiqhum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah itu masih sayang kepada kita. Allah itu masih cinta kepada kita. Sehingga apa? Allah mengharapkan kita, ya, la'allahum yarji'un, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mempelajari Al-Qur'an, kembali mempelajari hadis-hadis Rasulullah, kembali memuliakan agama, kembali kita memuliakan ilmu yang akan mengangkat daripada keterpurukan dalam diri kita, apakah itu adab, apakah itu siksaan, apakah itu ujian. Maka di sini hadirin sekalian, kita harus menempatkan pokok permasalahannya dari apa-apa yang terjadi dengan ujian ataupun adab yang telah disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Baik, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena materinya masalah ada sedikit menyinggung masalah judi. Saya mau bertanya, kalau dalam konteks hukum negara, judi itu unsurnya itu seperti mencari keuntungan yang bergantung pada peruntungan. Jadi keuntungannya bergantung pada peruntungan. Nah, kalau dalam kajian Islam sendiri itu bagaimana unsur judi itu sendiri, Pak Ustaz? Terus yang kedua, boleh ya Pak? Atau ya satu dulu. Ya, dalam Islam yang jelas itu dilarang. Kenapa? Itu rijzun min amali syaitan. Ya, itu adalah amalannya syaitan yang mengundi nasib dengan anak panah dan berjudi dan lainnya. Itu min amali syaitan. Rijzun min amali syaitan. Itu adalah perbuatan dari syaitan. Ya, jelas hukumnya adalah haram. Tidak ada kompromi di dalam Islam tentang hukum syariat tentang judi, mau keberuntungan atau tidak keberuntungan. Situlah mengundi istilah nasib, ya, karena perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun unsur dari tata kenegaraan, ya, itu ada pandangan tersendiri, ya. Tapi sepanjang yang kita ketahui, ya, baik syariat ataupun negara pun juga melarang yang perbuatan judi itu, ya. Cuman ada hal-hal rincian dari tempat-tempat tertentu, kebijakan dari pemerintah masing-masing yang itu kita serahkan kepada mereka, karena dalam suatu tatanan kenegaraan, ya,
maka yang berperan penting di situ adalah para pemerintah kita. Ya, dia melakukan kebaikan, maka itu kebaikan. Ya, dia melakukan keburukan, kejelekan, itu tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua saya mau tanyakan begini Pak, ada beberapa dari oknum pelaku judi itu tetap bersedekah Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz? Karena pernah saya baca tulisan itu ibaratnya seperti berwudu menggunakan air kencing. Ya, bagaimana tanggapan Ustaz? Baik. Ya, ini banyak kasus ya. Hasil judi ya digunakan untuk orang yang menolong ini ya bermanfaat untuk orang yang ditolong, akan tapi tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri karena menggunakan dari harta-harta yang haram, yang riba, ya jelas-jelas adalah perkara judi itu sendiri. Jadi tidak ada keberkahan dari si harta. Harta yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala harta halal dan thayyibah, dan harta yang halal dan baik. Nah, kita lihat judi apakah halal? Tentu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kata-kata kehalalan dalam perkara judi. Walaupun dia menolong orang lain, maka bermanfaat untuk orang lain, mungkin bisa memberikan kemudahan orang lain, dia menjadikan dalam berikan, tapi tidak ada pahala baginya. Ya, tidak ada pahala bagi mereka yang menyedekahkan semua itu. Allahu a'lam. Baik, salam. Masih ada waktu, Ustaz? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa Ustaz mau izin bertanya mengenai menuntut ilmu Ustaz? Bagaimana pandangan Ustaz ketika kita menuntut ilmu di banyak guru Ustaz? Terus karena ada ada perkataan ambil baik buang buruknya Ustaz. Terus standarnya itu untuk menilai guru itu layak untuk diambil ilmunya bagaimana Ustaz? Sebelum Baik. Barakallahu fiik. Ya. Imam Bukhari, Imam Muslim, tahu berapa gurunya? Ribuan. Ya. Ribuan gurunya. Ya. Para tabi'in juga. Gurunya ribuan. Ya. Jadi apa? Pertanyaannya, boleh kita menuntut ilmu dari banyak guru? Ya boleh. Kenapa? Semuanya adalah kebaikan insya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di sini juga banyak guru-guru kita sudah yang bisa memberikan faedah-faedah dan kebaikan untuk kita semuanya. Ya, adapun dikatakan bagaimana yang harus tata caranya orang yang akan diambil ilmunya dari seorang guru, apakah dia nanti terdengar wah hebat retorikanya, bisa bikin tertawa, ya bikin bisa terbahak-bahak, bisa bikin senang bahagia sesaat ya, dengan mungkin penyampaian retorikanya bisa menghipnotis ya orang terkesima ya. Pada dasarnya itu cuma bagian daripada teknisi ya, bagian daripada teknisi saja. Yang menjadi persoalan adalah ada 3 hal yang disebutkan oleh para ulama ya, cara kita mengambil ilmu dalam agama ini. Yang pertama disebutkan adalah salamatul i'tiqad. Apa salamatul i'tiqad? Artinya selamat akidahnya ya, selamat akidahnya, lepas daripada penyimpangan. Apakah penyimpanan terhadap tauhid rububiyah kebesaran Allah, apakah tepat dari perkara-perkara uluhiyahnya Allah, atau perkara dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita lepas perlu mengecek ini semuanya. Orang yang menyampaikan ilmu agama itu gimana tauhidnya? Ya, bagaimana akidahnya? Ya, walaupun gimana pun dia banyak menghafal Al-Qur'an, banyak menghafal hadis, kalau dia sendiri melakukan kesyirikan, maka tidak pantas kita untuk mengambil ilmunya. Ya, makanya dikatakan salamatul i'tiqad. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, salamatul manhaji. Apa selamat manhaji? Selamat daripada metodenya dalam mengajarkan ilmu agama. Di dalamnya tidak ada penyimpangan, perkara syubhat, perkara syahwat, dan perkara-perkara yang lainnya. Ya, itu yang harus kita ikuti. Kemudian yang ketiga adalah dikenal dia gemar memberikan nasihat-nasihat indah kepada umat ini dalam mengajak kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 pokok perkara dia dikenal. Jadi pada saat kita melihat kalaupun dikenal, lihat lagi pokoknya ini bukan hanya sekedar dikenal. Seorang dikenal,
dia memberikan nasihat pada umat. Banyak yang bisa memberikan nasihat kepada umat. Akan tetapi pada saat memberikan nasihat, kita lihat apa pokok permasalahannya. Apakah selamat manhajnya, selamat metodenya, ya, tidak ada bid'ah dan perkara-perkara yang lain atau tidak, ataukah dia bagaimana akidahnya? Ya, kita lihat akidahnya. Oleh sebab itu dikatakan salamatul i'tiqad adalah selamat akidahnya dari perkara-perkara ini semua. Jika ketiga kriteria ini memenuhi dia, maka silakan untuk ilmu agama yang tidak ada perkara-perkara bukan ataupun syubhat-syubhat dari ustaz tersebut, ya, gemar memberikan nasihat, gemar memberikan ilmu, ya, dan menjauhi, artinya membuka pintu-pintu daripada kerusakan daripada agama yang kita muliakan ini. Wallahu a'lam. Baik. Bisa ada? Ada mic mungkin bisa dikasih ke beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ini dari pelaku riba, Ustaz. Terus saya punya banyak teman yang masih melakukan riba, Ustaz. Dan sekarang kegiatan saya berwirausaha, Ustaz. Yang saya mau tanyakan, apabila saya bertransaksi dengan teman saya yang pelaku riba itu, terus dia biasa tidak mengambil kembaliannya, Ustaz. Misalkan harga barang saya 5.000 dan dia biasa kasih 10.000, Ustaz, saya kembalikan, dia tidak mau, Ustaz. Itu selisihnya yang 5.000, Ustaz. Itu bagaimana itu, Ustaz, statusnya? Apakah harta yang saya kemarin transaksi itu riba juga, Ustaz, atau bagaimana, Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara riba, transaksi jual beli kita tidak melihat, ya, menjadikan semua misalkan perkara-perkara itu menyulitkan diri kita, ya. Bagi mereka yang memiliki usaha yang kita tidak ketahui, tidak perlu kita cari, ya. Dia orang pelaku maksiat atau tidak perlu, ya. Kalau memang kita ada transaksi di sana, ya, itu tidak masalah. Itu hukumnya kembali kepada mereka yang melakukan perkara riba itu sendiri. Tidak ada hubungan dan kaitannya dengan kita, ya. Jadi itu tidak dipermasalahkan, ya. Terus yang kedua, ya, masalah kembaliannya. Nah, pada dasarnya, ya, itu tergantung kembali pada orang. Karena ini bukan utang piutang, meminjam, ya, akan tapi memberi, ya, akan tapi memberi. Kalau misalkan dia ada hangsurannya kembali, nggak usah diambil aja semuanya, itu tidak masalah. Ya, berarti tidak ada maksud-maksud tertentu, ya. Yang dilarang itu, ya, misalkan kita meminjam uang dan itu digunakan untuk misalkan bisnis atau dagang, ya. Setelah dipinjam, dia ada keuntungannya, misalkan dipinjam 100.000, dia kembalikan 150.000, itu nggak boleh. 50.000-nya adalah riba, ya, masuk riba, tidak boleh diambil, maka kita harus kembalikan. Itu namanya dari unsur riba, karena tidak ada akadnya. Kalau misalkan bisnis akadnya ada kerjasama, ya, si A dan si B dipinjamkan uang dan dia pinjam uang, tapi dengan syarat akadnya kita akan bagi hasil nantinya, misalkan 60, 30 atau 60, 40, ya, 70, 30, setelah ada semuanya dikali-kali daripada operasional kita, ada keuntungan dari kebersihan itu kita bagi. Maka ini tidak salah, ini boleh karena ada akad sebelumnya. Tapi kalau hukumnya sekedar memberikan uang, ya, berikan uang 1 juta, kemudian nanti setelah terkumpul uangnya dikembalikan 1.025.000 rupiah. 25 rupiah tetap riba, ya, tetap bagian daripada riba. Adapun kita berbelanja di toko di mana saja kita ingin berbelanja, setelah itu kita kasih pada pedagang, ambil saja untuk sedekah, itu nggak apa-apa, insyaallah. Allah a'lam. Baik, silakan. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Afwan, Ustaz mau bertanya, bagaimana cara menghadirkan sifat jujur dalam diri? Sifat jujur itu adalah perkara yang misalnya berat untuk kita lakukan bagi mereka yang terbiasa di dalam berdusta. Jujur itu bukannya sekedar lisan, ya, tapi jujur dalam ibadah, jujur dalam berbuat, jujur dalam berbicara, ya,
jujur dalam berdakwah, jujur dalam berdagang, semuanya itulah kejujuran, ya. Yang dimana harus kita ketahui di sini untuk menghadirkan nilai rasa kejujuran kita, ya, maka kembali kepada diri kita masing-masing akan dosa yang akan kita dapatkan tatkala kita berdusta, ya, atau tatkala kita berbohong. Karena kapan namanya dusta dan bohong adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbiasa berdusta, maka akan dia terus berdusta. Orang yang terbiasa berbohong, maka akan dia terbiasa terus berbohong. Oleh karena itu, kita harus berkata jujur dalam hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita. Itulah yang harus kita lakukan dengan cara takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang akan menimpa kita dari perbuatan buruk kita. Baik, ada yang mau bertanya? Apa dulu? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya soal musik. Kita yang sudah hijrah dari musik dan punya alat musik, bagaimana di sini? Apakah alat musiknya baiknya dijual, dihasilkan atau dijual? Beberapa hal yang berbeda. Oh ya, baik. Musik adalah ini sudah pernah dijelaskan ya oleh guru kita sebelumnya, ya, bisa didengar ulang secara detail, ya, dari rekaman Ustadzana, ya, rekaman Habibullah Ta'ala bisa dilihat itu rinciannya lebih luas, ya. Ada tetapi jawaban singkat, ya, yang kita pahami bahwasanya namanya musik itu adalah kita ambil daripada tafsiran dalam surah An-Nahl yang namanya tilawah hadis, ya. Jadi kata lahwal hadis itu adalah perkataan yang sia-sia yang tidak mendatangkan manfaat. Ya, kenapa dalam musik, dalam syair-syair seperti itu yang membawa kepada keburukan-keburukan, apakah makna daripada lafalnya yang mengajak pada maksiat, mengajak pada khayalan, mengajak pada kebencian, mengajak kepada permusuhan, itu semuanya lahwal hadis, ya. Lahwal hadis adalah perkataan yang sia-sia. Belum lagi bentuk alat-alat yang musik yang disebutkan, ya. Makanya disebut oleh Rasulullah SAW akan ada nanti umat ini menghalalkan daripada minuman keras wal ma'asif dan alat-alat musik. Alat-alat musik ini rinciannya luas, ya. Maka dari itu yang kita sudah mungkin keluar dari kebiasaan buruk kita, hendaknya kita beristighfar kepada Allah, ya, bertobat kepada Allah atas apa yang telah pernah kita lakukan dari dosa-dosa musik itu. Kemudian untuk menjauhkan kita dari perkara itu, banyak mendengarkan kalam Al-Quran, membaca Al-Quran, maka di situ akan lebih mendatangkan ketenangan. Adapun alat yang pernah kita gunakan, apakah dikasihkan pada kawan kita yang juga pemusik atau disediakan kepada kawan kita pemusik? Waliyahudzubillah, kapan kita berikan kepada kawan kita, maka itu bagian daripada ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong di dalam keburukan dan kejelekan. Oleh sebab itu, tiada cara yang lain yang bisa kita lakukan, maka alat musik yang kita miliki dibakar. Itu jawaban yang harus kita lakukan. Allahu a'lam. Baik, bisa ada pertanyaan? Ada? Bisa ada? Oh, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mau tanya tentang hutang, Ustaz. Kalau misalkan orang yang sudah meninggal, terus masih ada hutangnya, apakah bisa dibayar dengan kata-kata ikhlas? Karena kebanyakan orang yang punya uang cuma mengatakan saya ikhlas. Atau bagaimana itu, Ustaz? Pendapatnya, Ustaz? Baik, pada dasarnya itulah biasanya kalau kita dalam memberikan nasihat kepada orang-orang yang meninggal, biasanya ya ada kaitannya dengan hutang, maka segera menghubungi keluarga atau orang terdekat, ya. Karena bagaimanapun hutang itu adalah pertanggungjawaban, ya. Jika bisa menyelesaikan dengan keluarganya dibayarkan, maka itu lebih utama, ya. Dan lagi keluarganya itu lebih utama bisa menyelesaikan. Tapi kalau memang dari rasa empati kita hadir pada saat itu dan kondisi ini, kita mengatakan insya Allah ta'ala bismillah saya ikhlaskan, maka itu juga tidak apa-apa, insya Allah boleh. Tapi kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, apalagi nilainya besar, ya, atau gimana, dilakukan komunikasi yang baik terhadap keluarganya. Karena hutang itu berat, ya. Kalau mungkin kita mengikhlaskan, ya maka itu insya Allah ta'ala pahala untuk kita semuanya. Dan semoga dengan keikhlasan kita ini juga bisa menghapus kesalahan orang yang berhutang dan memberikan juga pahala kepada kita semuanya. Wallahu a'lam. Baik. Sudah yang terakhir tadi. Oke.
sekedar penyampaian bagi teman-teman atau yang kebetulan melintas yang ingin donor darah, bisa langsung ke meja pendaftaran. Baik, pertanyaan terakhir tadi mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Kita tutup kegiatan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.